Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpeni Junito. Saya calon guru penggerak angkatan 9. Saya bekerja di instansi SMP Negeri 2 Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, bahwa guru mendominasi pembelajaran teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKN, mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya merasa cenderung mengutarakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi mereka bosan dan tidak semangat. Kemudian saya menanyakan kepada anak, apakah ada pertanyaan? Mereka hanya diam. Yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya ialah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi. Berikut inilah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain. Yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita, kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan. Untuk belajar, tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang ketiga, saya lebih dapat menghargai setiap karakteristik anak. Anak terlahir berbeda-beda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan, ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran harusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya ialah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat pada anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua,
menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi pada kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, ialah menetapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan pada anak untuk dapat bereksplorasi pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka sendiri. Adapun yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya. Di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah yang terlahir pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat alam anak adalah bermain, dan saya akan menginterpretasikan permainan dan pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antara materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, guru penggerak.